Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Beri Kontraktor NBSI. Saya lagi berada di salah satu proyek untuk pengecoran rigid area dengan luasan 50 kali 100 meter persegi. Di masa pandemi ini ya sekarang semuanya kita wajib menggunakan atau mentaati protokol kesehatan, makanya ke proyek itu perlu kacamata, salah ya, oke, perlu masker. Jadi kita harus mentaati protokol kesehatan, kemana-mana tetap pakai masker. Ya kalau seandainya mau makan tetap cuci tangan. Kebetulan proyek saya sekarang ini adalah di Sipiat. Ya bahasa Indonesianya kalau nggak salah itu galangan kapal. Jadi teman-teman bisa tengok sekarang saya lagi berada di bawah kapal kecil. Ini bisa ditengok, ini rodanya kapal untuk mutarnya ya. Saya nggak tahu karena saya bukan bidang saya. Di sebelah sana itu ada kapal yang lumayan besar. Itu nanti mau disekrap. Nah, berhubung karena kapal itu mau disekrap, jadi area tempat nyekrapnya itu harus dicor dulu. Ya mungkin menghindari yang namanya limbah, menghilangi yang namanya, ya mungkin memudahkan saat pengerjaan, sisa-sisa materialnya juga tersusun rapi. Jadi itulah yang akan kami kerjakan sekarang dengan menggunakan Readymix K350. Jadi video ini saya lanjut. Sekarang saya akan memperkenalkan beberapa tim dari lapangan. Kebetulan ini Pak Nasirin namanya, beliau adalah ahli di bidang permandoran. Jadi hampir semua proyek saya, ya bukan semua sih, tapi ada beberapa lah ya Pak ya, ada yang dimandorin sama beliau. Dan saya sebenarnya di sini sebagai anak buah dari anak buah saya. Gimana itu caranya? Intinya ini bos saya dan ini anggota saya. Nah, tapi ini anak bapak ini. Nah, gimana caranya itu? Nah, pokoknya seperti itulah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat masalah bapak dengan anak itu hanya di rumah. Jadi kita harus bisa membedakan yang namanya pekerjaan dengan family. Gitu. Kenapa saya bilang demikian? Yang namanya profesional terhadap pekerjaan itu penting. Atasan yang bawahan itu dinamakan sebenarnya organisasi dalam suatu proyek. Kenapa? Karena memikul tanggung jawab dan beban masing-masing. Contoh, project manager mencakupi semua pekerjaan, tapi dia urus bagian atas. Ada yang namanya quality control, ada dokumen kontrol, supervisor, mandor, tukang, helper, dan di bagian kantornya ada QC, ada QS, ada drafter. Nah, itulah bagiannya masing-masing. Jadi sekarang ini di proyek saya ini pengecoran dengan menggunakan beton K350 wear mesh, posisinya di pinggir laut. Kenapa sekarang kita lagi berada ngumpul di sini? Ya karena lagi memproduksi begisting, lagi memproduksi cakar ayamnya untuk, ya boleh dikatakan sebagai pengganti beton decking. Mungkin saat kalau cuaca masih panas seperti ini, berkemungkinan kita ngecornya bisa jadi malam, bisa mungkin siang. Ingat, tapi kalau seandainya kita pengecorannya siang hari,
itu wajib yang menggunakan bahasa sipilnya kuring. Kuring itu boleh disiram dengan air atau ditutup dengan menggunakan semacam handuk boleh, tapi kalau handuk kemahalan boleh menggunakan karung, boleh menggunakan ya sejenis itulah yang bisa menyerap air. Tujuannya kenapa? Mungkin teman-teman pernah melihat mungkin kayak lumpur gitu kan. Lumpur kalau seandainya tersengat matahari, kalau dia kering dia akan retak. Begitu juga dengan beton, perlakuannya juga sama. Kalau seandainya terlalu terik mataharinya, itu beton itu bisa retak. Retak ya mungkin bisa menurunkan kualitas terhadap beton itu sendiri. Itulah tujuannya kenapa permukaan beton itu harus dikuring, dan sangat dihancurkan sebenarnya pengecoran itu saat cuaca mendung, bukan berarti hujan atau di malam hari. Kalau seandainya panas ini risikonya seperti itu. Nah, terkadang ada orang melakukan pengecoran di saat panas. Ya, untuk mengatasi hal yang saya sampaikan tadi, ya seperti itu tadi, harus dikuring bagian pengecorannya. Kalau seandainya di bagian permukaan lantai bangunan, seandainya tidak dikuring, itu berkemungkinan bocor itu tadi gitu. Jadi teman-teman bisa pahami kan yang saya maksud itu seperti apa. Ini bos saya ini namanya Pak Darto. Beliau itu lama dulu di Wika. Jadi teman-teman yang dari Wika mungkin tahu, sebenarnya bukan dari Wikanya, beliau adalah senior subkon. Ya, senior subkon. Jadi orang yang paling senior di bidang persubkonan di Wika. Baik itu Wika CLT di Batam, Wika Pusat, ahli di bidang girder. Jadi teman-teman kalau seandainya ada proyek girder, sekarang kan lagi marak dengan proyek tol, boleh. Tapi ingat, yang kami butuhkan sebenarnya, jika ada proyek, yang penting pembayaran lancar, jangan sampai ngutang lah gitu ya. Ya namanya telat bayar dikit itu pasti, bukan pasti sih. Yang namanya alurnya itu pasti ada, karena proses administrasi lah yang membuat pembayaran itu terkadang terhambat gitu. Begitulah kira-kira teman-teman, sedikit penjelasan update dari proyek saya kali ini. Terakhir itu video saya membangun rumah di area yang becek. Nah, sekarang pengecoran di area pelabuhan. Oke teman-teman, kalau seandainya teman-teman suka dengan video saya ini, silahkan like, komen, dan komentar. Like, komen, dan komentar sebenarnya ya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa di share, karena saya mengharapkan viewer dari teman-teman. Satu lagi, sekarang ini saya lagi membuka kelas, itu bagaimana cara menjadi kontraktor atau menghitung cara membuat RAB, atau ingin yang belajar AutoCAD, atau ingin belajar SketchUp, SAP 2000, Lumion, boleh daftar. Silakan masuk ke IG saya, di sana ada WA saya. Silakan teman-teman berkabar di sana. Info lebih lanjut nanti kita bahas di Telegram, di WA grup. Sementara ini sampai di sini dulu video saya kali ini. Update-nya nanti saat pengerjaan akan saya share ke teman-teman. Sampai di sini dulu, soalnya waktu istirahatnya udah berakhir. Kita kerja dulu. Sampai jumpa.